Salam Alehem, Bisema Yesua Hamasya. Salam sehat dan tetap semangat di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema video hari ini kita akan mendoakan orang yang membenci kita. Namun sebelum saya memulai berdoa, maka terlebih dahulu saya ingin berbagi sedikit sharing bagaimana cara kita menghadapi orang yang membenci kita. Bagaimana sikap dan tindakan kita menghadapi orang yang membenci atau orang yang memarahi kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sharing kita pada hari ini kita ambil dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 9. Di sana dituliskan, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, atau mencaci maki dengan caci maki, tetapi hendaklah kamu memberkati, sebab untuk itulah kamu dipanggil dan kamu akan diberkati. Kemudian kita juga bisa membaca di Injil Matius pasal yang kelima ayat 44. Di sana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang telah menganiaya kamu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang hidup membutuhkan orang lain atau makhluk sosial. Kita hidup di planet ini bukan hanya seorang diri saja, melainkan kita membutuhkan pertolongan orang lain. Dan kita juga membutuhkan berinteraksi dengan orang lain. Namun dalam perjalanan hidup kita, karena kita sering menemui orang yang berbeda sikap, berbeda sifat dan sikap dengan kita, seringkali menimbulkan gesekan. Dan seringkali kita menemukan orang yang membenci kita, orang yang memarahi kita, tanpa kita mengetahui apa kesalahan kita, tanpa kita memahami apa dosa yang telah kita lakukan, sehingga membuat orang-orang tersebut memusuh dengan diri kita atau dengan keluarga kita. Nah, untuk itu video hari ini para sahabat, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sikap atau tindakan apa yang harus kita terapkan di dalam kita menghadapi situasi dan kondisi seperti itu? Sedikit sharing dari saya. Dulu atau sekitar 2 tahun yang lalu, saya mengalami hal seperti itu, di mana keluarga kami dimusuhi oleh tetangga kami sendiri, tanpa kami mengetahui apa kesalahan kami, apa dosa kami. Tetapi seringkali mereka mengucapkan kata-kata kasar atau kata-kata hujatan. Nah, jika kita menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, kira-kira bagaimana tanggapan dan respon saudara-saudariku sekalian? Respon yang saya ambil saat itu adalah berdiam diri, saya bersabar, dan saya pasrah serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan terjawab 1 minggu kemudian, orang yang memusuhi kami, orang yang memberikan hujatan atau kata-kata kasar, mencaci maki kami, dia meninggal dunia. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sedikit saya berbagi sharing bahwa saat kita menghadapi orang yang sedang marah atau geram, maka saat itu orang tersebut sedang membuang sampah
atau kepahitan yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam diri orang tersebut. Dan jika kita meresponnya dengan marah, dengan kasar, maka kita akan menjadi tempat sampah untuk menampung, mengumpul semua kemarahan, kegeraman orang tersebut. Maka caranya para sahabat, kita harus berdiam tanpa kita harus membalas dengan hujatan, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus di atas. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Kita pasrahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan membalas semuanya sesuai dengan perbuatan dari orang tersebut. Dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang kita adalah manusia yang berdosa. Karena kita adalah anak-anak keturunan Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita sudah lahir baru di dalam diri Yesus Kristus, di mana Allah adalah kasih, dan kasih-Nya yang begitu besar mengutus putranya ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Sehingga di dalam kematian, wafat, kematian dan kebangkitan Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan jika kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka sikap, tindakan kita juga harus meneladani apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita, yaitu membalas dengan kasih. Itu adalah senjata kita untuk menjalani hidup kita dari hari ke hari. Karena ingat, kita adalah garam dan terang di dunia ini. Maka marilah kita memberi teladan dan contoh untuk memancarkan wajah Kristus di tengah-tengah dunia ini. Memang untuk memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita tentu sangat menyakitkan dan susah untuk dilakukan. Untuk itu Tuhan mengutus Roh Kudus untuk memampukan kita dan juga untuk mengobati sakit hati kita, sehingga hati kita yang telah disakiti oleh orang, yang telah berkomentar jahat, yang telah memaki, menghujat kita, Roh Kudus akan menyembuhkan dan kita mampu melalui hari kita hari demi hari. Nah, sekian untuk renungan singkat pada hari ini para sahabat. Mari kita lanjut dengan doa untuk orang yang membenci kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasih-Mu seringkali dibalas dengan sikap permusuhan. Tetapi Yesus telah menunjukkan kelapangan hati-Mu. Ia mendoakan orang-orang yang menyalibkannya dengan berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dengan demikian, Ia sendiri melaksanakan apa yang Ia perintahkan kepada kami. Kasihilah musuh-Mu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena setia kepada perintahnya, Santo Stefanus pun berdoa bagi orang-orang yang membencinya dengan berseru, "Janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka. Ya Bapa, berilah kami kasih seperti yang Engkau berikan kepada Yesus dan Stefanus, pengikutnya, supaya kami pun mampu mengasihi orang yang membenci kami. Semoga kami penuh maaf kepada mereka. Lindungilah mereka dan bimbingilah ke jalan kasih-Mu, agar hati mereka Kau jauhkan dari kebencian, dan kami semua boleh berhimpun di dalam rumah-Mu. Di sana semua orang terbebas dari api kebencian,
dan menemukan kasih sejati yang mengikat semua hati dalam kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.